Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saba, ketemu lagi di Fordisco, Forum Diskusi Sabah Fosco. Salam sejahtera dan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Bantul. Saya Dita Rizky. Saya Naila Febianti. Jumat tanggal 17 Oktober 2025. Kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu layanan administrasi penduduk atau sering dikenal dengan istilah Adminduk. Nah, hari ini saya tidak sendiri, Sobat Fordisco, karena saya di sini ditemani oleh salah satu siswi cantik dari SMK Negeri 1 Bantul, namanya adalah Mbak Feby. Halo Mbak Feby, apa kabar? Halo Ibu, kabar baik Ibu. Mbak Feby kelas berapa sama jurusan apa? Saya dari kelas 11, jurusan DKV Bu. Oke Mbak Feby. Mbak Feby, Bu Dita boleh tanya nggak? Saat ini Mbak Feby umur berapa? Saya saat ini sedang umur 16 tahun, Bu. 16 tahun, berarti tahun depan 17 tahun ya? Betul sekali, Bu. Sweet 17. Iya. Sudah siap untuk buat KTP? Sudah siap. Sudah tahu bagaimana caranya mengurus administrasi penduduk? Belum, Bu. Jadi saya perlu tahu prosedurnya biar saya bisa persiapan sebelum umur 17 tahun, Bu. Iya. Nah, memang tidak dipungkiri banyak pelajar yang mungkin belum tahu ya Mbak ya cara-caranya untuk mengurus KTP. Apalagi ini sudah sebentar lagi harus sudah siap-siap bikin KTP ya sebagai salah satu legalitas bahwa kita sudah punya data kewarganegaraan gitu ya Mbak ya. Nah, kebetulan sekali Mbak, karena episode kali ini kita juga akan membahas tentang layanan administrasi penduduk dengan tema Dukcapil berinovasi KTPL, siswa dapat solusi. Nah, gimana? Menurut kamu tema kali ini sangat tertarik gak? Sangat menarik gak buat kamu? Sangat menarik, Bu. Berarti ini akan membahas tentang layanan administrasi kependudukan ya, Bu? Betul sekali. Karena dokumen-dokumen tersebut itu memang bisa menjadi dasar kita untuk mengakses beberapa layanan, Mbak. Seperti layanan kesehatan, kemudian ada layanan pendidikan, layanan bantuan sosial, dan masih banyak lagi. Dan mengapa tema kali ini penting? Karena pelajar sekolah itu juga butuh Mbak untuk tahu bagaimana cara untuk mendapatkan pelayanan kependudukan itu yang bagaimana gitu ya, bagaimana cara mendapatkan akses yang mudah, kemudian bagaimana cara membutuhkan pelayanan yang cepat itu seperti apa. Itu saya rasa Mbak Feby dan teman-teman harus tahu ya. Iya, Bu. Terutama sobat Fordisco yang saat ini baru melihat tayangan kita hari ini. Nah, Mbak Feby, kita nggak usah perlu khawatir karena di depan kita sudah ada dua tamu yang istimewa, spesial dan sekaligus narasumber kita pada hari ini Mbak, yaitu adalah Bapak Quintarto Heru Prabowo, SOS MIP, selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul, dan ada Bapak Jumakir, selaku Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, yang akan berbagi tentang inovasi, tantangan, dan harapan layanan Dinas Dukcapil ke depannya, Mbak. Selamat pagi, Bapak Quintarto dan Bapak Jumakir. Selamat pagi, Mbak. Iya, Bapak. Sehat ya, Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak, sudah berkenan untuk datang ke sekolah kami, Bapak. Lancar ya Bapak perjalanannya tadi ke sekolah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan podcast hari ini juga sama ya Pak, yang lancar dan sukses. Amin. Oke Bapak, perkenalkan dulu Pak. Saya adalah Budita. Saya guru konsentrasi keahlian manajemen perkantoran. Dan di sebelah saya membawa siswi saya yang cantik Pak. Salah satu siswa dari SMK Negeri 1 Bantul. Bisa perkenalan Mbak sama Bapak? Perkenalkan Pak, saya Naila Febianti dari kelas 11 jurusan DKV Pak. Terima kasih. Dan saya memang sengaja Pak membawa Mbak Feby ini ke podcast biar Mbak Feby ini tahu Pak gambaran tentang membuat KTP itu seperti apa gitu. Saya rasa mungkin Mbak Feby dan teman-teman masih belum familiar ya Pak ya kan. Tadi saya tanya umurnya baru 16 Pak. Tahun depan sudah 17 tahun. Sweet 17 Pak. Saya juga Sweet 17 Pak, tapi plusnya banyak. Yang membedakan ya Pak ya. Jadi nanti di podcast ini spesial nih Bapak, karena kita akan membahas tentang layanan administrasi kependudukan sesuai dengan tema hari ini, yaitu Dukcapil berinovasi KTPL, siswa dapat solusi. Gitu. Sudah tidak sabar lagi ya Mbak ya, untuk mendengar pembahasan hari ini ya. Seru kayak gini ya. Oke Bapak, mungkin bisa saya lanjut ya untuk pertanyaan. Untuk sesi pertama ini, saya akan meminta jawaban terlebih dahulu kepada Bapak Quintarto. Bapak bisa dijelaskan terlebih dahulu apa saja sih Pak layanan utama yang diberikan oleh Dinas Dukcapil Bantul saat ini? Selamat siang atau selamat pagi untuk seluruh pemirsa Fordisco dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat. Perlu kami
jelaskan terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami punya tugas untuk bisa melayani seluruh administrasi kependudukan, ini termasuk pencatatan sipil. Jadi tugas Dukcapil itu hanya mencatat. Jadi berdasarkan laporan ataupun dari yang diajukan oleh masyarakat atau pemohon, itu kita memberikan pencatatan dan beberapa catatan itu dikeluarkan dalam bentuk dokumen. Nah, ada beberapa dokumen yang di Dukcapil. Di Bantul ini ada kurang lebih 24 jenis dokumen yang bisa dikeluarkan di Dukcapil. Ada KTP atau KTP-L-nya itu, termasuk KIA, termasuk ada akta kelahiran, akta kematian, ada kartu keluarga, ada surat keterangan pindah, dan sebagainya. Ada 24 yang jenis yang dilayani di Dukcapil Bantul. Ini tentu kami akan ekstra karena kami mempunyai kurang lebih 90 karyawan, melayani 982.000 penduduk Bantul, masyarakat Bantul, yang setiap kali ada kejadian itu pasti dilaporkan di Dukcapil, baik itu lahir, baik itu mati, baik itu perkawinan, perceraian, baik itu juga perubahan terkait dengan status pendidikan dari jenjangnya, dari belum lulus SD, dari lulus SD sederajat, SMP, kuliah, penambahan gelar, termasuk beberapa status yang ada di sana, pekerjaan dan sebagainya. Sehingga kami mempunyai tugas yang cukup padat, dan alhamdulillah atas dukungan seluruh masyarakat dan pemerintah daerah, ini kita bisa dalam rangka melaksanakan tugas diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke, terima kasih Bapak jawabannya. Ternyata memang cukup banyak ya Bapak ya dokumen yang dikeluarkan oleh Dukcapil ya. Oke. Kemudian mungkin Mbak Feby bertanya. Oh iya, seberapa penting administrasi pendudukan bagi pelajar, Pak? Oke. Jadi kalau dari sisi masyarakat ini jangkauannya cukup luas. Jadi kita mendapatkan akses misalnya dari jaminan kesehatan. Itu biasanya diawali ketika itu memiliki NIK, nomor induk kependudukan, terbit kartu keluarga, dan biasanya disertai dengan terbit kartu anak. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat penting karena untuk masuk menjadi masyarakat penduduk itu mempunyai jaminan kesehatan, ini harus diawali dengan memiliki NIK. Walaupun di kebijakan BPJS itu sampai 3 bulan itu masih memungkinkan untuk di-cover, tapi kalau 3 bulan tidak melaporkan, tidak mempunyai NIK, itu akan hangus, dan itu berisiko. Sehingga diharapkan setiap bayi lahir bisa segera membuat NIK, yang artinya nanti masuk dalam daftar keluarga, masuk dalam akte kelahiran, dan itu diberikan kartu identitas anak. Nah, yang terkait dengan pelajar, ini 4 pelajar ya, sebenarnya dokumennya banyak ya. Jadi pelajar ini menjadi salah satu hal yang penting. Jadi perlu kita jelaskan seperti yang disampaikan tadi Mbak Febri, adik Febri ya, bahwa terkait dengan perekaman KTP ini yang perlu diedukasi. Sebenarnya usia 16. Jadi kalau ulang tahun 16 ini sudah masuk, 16 lebih sehari itu sebenarnya sudah bisa melakukan perekaman. Perekaman bisa dilakukan di kecamatan, di Dukcapil, di seluruh kecamatan, artinya 17 kecamatan kita buka melayani dan ada di Dukcapil. Hanya saja saat KTP itu bisa dicetak, itu saat berusia tepat usia 17. Jadi by system. Jadi sistem itu kalau sudah usia 16, hari itu usia 16, insya Allah bisa aktif untuk melakukan perekaman. Nah, rata-rata anak-anak sekarang karena mungkin belum teredukasi ya, belum terbiasa ya, sehingga rata-rata ketika usia 17 baru perekaman dan untuk mendapatkan KTP. Sebenarnya perekaman itu bisa dilakukan pada saat usia 16, nanti saat ulang tahun ke-17 itu bisa langsung ambil. Sehingga sebenarnya itu diberikan toleransi waktu 1 tahun untuk melakukan perekaman. Artinya tidak harus pas 17 baru perekaman. Kalau itu bisa dilakukan, bisa saja nanti di Dukcapil itu saat ulang tahun ke-17 itu sudah KTP sudah jadi semua, sudah siap. Tapi kalau 17 baru perekaman, nanti tunggu karena ini perlu ada terkait dengan untuk bisa mendapatkan persetujuan cetak itu harus dilakukan dari Jakarta, karena waktunya itu bisa saja paling cepat ya 3 menit atau 5 menit, tetapi kalau pas lagi antri banyak atau pas sistemnya agak lemot, bisa saja itu kan beberapa jam, sehingga bisa saja tertunda PRR-nya. Sehingga ini penting kalau kepengen ulang tahun 17 mendapatkan dokumen yang namanya KTP-L ya, itu berarti diusahakan usia 16 sudah boleh melakukan perekaman. Itu ingat-ingat nanti pada usia 17 bisa langsung diambil di Kapanewon atau di Dukcapil. Nah, ini yang belum terbiasa, sehingga kita dorong. Nah,
Di samping itu, program perekaman KTP itu biasanya juga kami menyasar menjemput dalam rangka upaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Itu juga bisa kami beberapa kali ataupun sering melakukan perekaman di kelurahan. Di seluruh sekolah sebenarnya menjadi sasaran kami. Ya. Jadi terkait dengan perekaman seperti yang dilakukan pada hari ini di SMK 1 Bantul ini melakukan perekaman. Sehingga anak-anak kita harapkan nanti yang sudah usia 16 bisa direkam, pada saat 17 tinggal ambil KTP-nya. Nah, ini di sekolah juga dilayani. Tapi nanti kalau di sekolah kan nunggu giliran atau di kelurahan itu nunggu giliran. Nah, kalau praktis, kalau usia 16 tahun itu sudah ulang tahun ke-16 itu langsung bisa kapan di waktu 1 tahun itu bisa untuk melakukan perekaman bisa di Kapanewonnya masing-masing ataupun di Disdukcapil Kabupaten Bantul. Kira-kira seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Kita jadi tahu ya Mbak ya, edukasi tambahan nih bagi kita. Karena kita tadi taunya punya KTPL itu harus 17 tahun. Ya, ternyata dari 16 tahun plus 1 hari itu sudah bisa rekaman ya Pak ya. Tapi ngambilnya KTP-nya ketika 17 tahun. Baik. Berarti sebetulnya nih Mbak Feby udah bisa ya Pak ya, rekaman. Kalau nggak salah namanya biometrik bukan Pak? Rekaman itu nanti ada disertai setelah identitasnya itu sertakan komplit, itu nanti dilakukan biometrik, termasuk sidik jari dan ada tanda tangan elektronik. Nah, nanti bisa diedukasi bagi anak-anak kebutuhan khusus ataupun penduduk rentan. Penduduk rentan itu bisa ODGJ, bisa anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak luar biasa, ataupun orang-orang yang kesusahan tidak bisa melakukan perekaman di kantor, baik itu di kecamatan maupun atau di Kapanewon ataupun di kantor, itu akan kita lakukan layanan jemput bola. Nah, itu bisa saja itu menggunakan dengan surat izin kesehatan, bisa saja pengecualian untuk khusus yang penduduk rentan itu boleh tidak menyertakan biometrik atau iris mata, sidik jari dan tanda tangan itu boleh, tapi dengan dasar surat izin dokter, dan itu nanti kami upload dokumennya di Jakarta baru ada persetujuannya. Terima kasih Bapak, ini edukasi bagi kita ya. Nanti mungkin bisa di-share ya sama teman-teman atau mungkin sobat Forodisco yang saat ini sedang melihat tayangan ini juga jadi tahu Pak. Ternyata nggak harus umur 17 tahun buatnya gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya jawaban lagi Pak ya, pertanyaan lagi Bapak. Saya tujukan masih dengan Bapak Kuntato. Bapak, Dinas Dukcapil Bantul ini kan mengusung tema Dukcapil berinovasi KTPL siswa dapat solusi gitu. Nah, bisa dijelaskan Bapak, bentuk nyata dari solusi dan kemudahan itu apa saja? Kita bisa menawarkan di sekolah, kami beberapa sekolah, nanti mudah-mudahan SMK 1 sudah berminatnya. Jadi kami dilakukan di dalam program solusi ini, kami menawarkan kerjasama dengan sekolah, siswa direkam di sekolah, artinya tidak perlu izin ketika melakukan perekaman atau izin sekolah, karena biasanya anak keluhannya biasanya anak meninggalkan kelas karena izin perekaman. Kalau di sini kan bisa saja izin paling 10 menit karena nanti bisa saja antri di ruangan kelas, setelah gilirannya baru turun, tidak perlu ngantri gitu. Artinya ngantrinya misalnya 10 itu kan di jadwalnya. Nah, itu lebih efektif, efisien. Nah, bagi yang di area kelurahan ataupun di kecamatan Kapanewon Bantul, ini juga kita seperti yang di SMA 1, SMA 2, SMA 3, bisa itu KTPL itu juga bisa setelah dicetak, itu bisa saja koordinasi dengan sekolah nanti diambil di Dukcapil Bantul, sehingga anak tidak ada alasan juga untuk izin mengambil KTP. Karena banyak anak yang izin karena misalnya untuk ambil KTP, ketika izin biasanya dikasih waktu 1 jam, biasanya petugasnya lagi rapat, ini terus baru keluar, terus nunggu. Nah, keluar katanya izinnya jam 9, pulangnya jam 1 atau setengah 2, itu kan berarti ada indikasi yang tidak baik. Nah, kalau dengan cara perekaman di sekolah, lalu ini dilakukan setelah lebih efektif, efisien, lalu nanti dokumen KTPL itu bisa diberikan di sekolah ataupun diambil oleh guru atau petugas yang lainnya yang tidak mewakili sekolah, itu kan bisa mengambilkan. Di beberapa SMA, tidak saya sebut SMA-nya, ini ada yang ketika ulang tahun diberikan ketika pas Senin, itu dibagikan saat bersama upacara atau apel itu. Sehingga ada surprise anak pada saat ulang tahun itu diberikan KTP. Jadi ini menjadi satu hal yang menarik gitu, jadi untuk anak-anak sekolah, karena justru biasanya baru mencari
ini sudah diberikan Iya. seperti itu. Jadi menurut saya ini menjadi satu solusi pada sekolah. Sekolah juga tidak perlu meliburkan anak untuk perekaman dan untuk mengambil. Artinya kita datang dan dokumen itu bisa diambil, ataupun kalau yang di area Bantul Kota di SMA 1, SMA 2, SMA 3 kami bisa mengantar dengan petugas kami nanti bisa mengantarkan secara kolektif itu. Nah, tentunya karena usianya harus 17, nanti ringnya bisa saja per mingguan atau per bulan. Jadi yang belum mencetak KTP saat usia 17, terus nanti usianya sudah 17 lebih, kami cetak di kantor, nanti kita berikan, nanti kita serahkan sekolah itu. Jadi itu kemudahan yang kita tawarkan sehingga kami memangkas jenis layanan untuk memberikan kemudahan bagi sekolah, kemudahan bagi siswa, dan juga itu juga memudahkan kami karena sasarannya akan menjadi lebih banyak. Kalau perekaman betul. satu-satu itu kan agak panjang, tapi kalau ini di sekolah ada 100, ada 150, ada 200 dan sebagainya, itu artinya kolaborasi ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik dan sangat baik. Ya, wah, benar Pak. Ini kayaknya memang justru bisa meminimalisir siswa untuk tidak sering izin ya Pak ya. Jadi ada istilah jemput bola tadi. Justru malah aksesnya lebih mudah Pak, karena dari Dukcapil datang langsung ke sekolah, dilayani di sekolah tanpa harus izin. Tadi juga skemanya mungkin per 10 orang gitu ya, dilakukan pemotretan biometrik gitu. Dan ini mungkin bisa menjadi kolaborasi nanti ya Pak ke depannya untuk Dukcapil Bantul dengan SMK Negeri 1 Bantul barangkali. Itu ya Mbak ya, jadi mungkin besok bisa persiapan nih ya. Siap, langsung foto Pak. Iya Bapak, terima kasih Bapak jawabannya. Mbak Dewi silakan, Mbak Feby yang mau ini bertanya silakan. Lalu apa saja Pak inovasi digital yang sudah diterapkan oleh Dinas Dukcapil Bantul sejauh ini? Misalnya layanan online Pak. Jadi digitalisasi ini sebuah keniscayaan bahwa pada saatnya ini semua akan mengarah kepada digitalisasi. Kalau misalnya kita contohkan, hari ini kita sudah semi ya, uang kartal itu sudah tidak beredar. Iya, tetapi uang itu ada di handphone, betul di sekali. mesin ATM. Iya, Kita pegang uangnya, tetapi Enggak. bisa melakukan pembayaran. Betul, pakai aplikasi Artinya ya Pak ya. pada saatnya kemungkinan apakah nanti Indonesia Emas 2045 itu tidak ada uang lagi, uangnya cukup di angka-angka saja gitu, tentu bisa transaksi dan sebagainya, itu sangat mungkin. Nah, sama halnya di pelayanan ini juga dituntut untuk bisa melakukan digitalisasi. Kita juga melakukan upaya untuk bisa memberikan layanan secara digital. Artinya bisa saja orang ngurus dokumen kependudukan itu di rumah, tidak harus datang ke kantor, atau ke Kapanewon atau ke Kalurahan, karena itu bisa dilakukan secara online. Nah, yang kedua, ada digitalisasi itu bentuknya adalah dokumen kependudukan atau identitas kependudukan digital atau disebut IKD rasanya. Itu ada aktivasi, itu ada KTPL-nya, ada kartu keluarganya, ada data keluarganya, dan beberapa layanan fasilitas lainnya. Nah, keunggulan IKD itu saat nanti tidak membawa KTPL atau kartu keluarga yang nggak usah ditenteng-tenteng, cukup dengan HP itu bisa ditunjukkan dimanapun berada. Dan keunggulan ada IKD ini adalah, atau identitas kependudukan digital itu, dia tidak bisa di-scan atau tidak bisa di-screenshot, tidak bisa dicetak, cukup bisa ditunjukkan. Nah, kalau di foto juga nanti layarnya balik, nanti ada cahayanya nanti agak bergelombang, sehingga membedakan asli atau tidak asli itu nanti kelihatan. Kalau itu nanti diambil foto dari digital pasti mantul. Jadi ada hal yang sudah diamankan di sistem digitalisasi ini. Nah, sehingga nanti diberikan kemudahan terkait dengan, makanya kita harapkan anak-anak yang sudah aktivasi KTP nanti ataupun sudah mendapatkan KTP atau sudah 17 tahun itu bisa langsung melakukan identitas kependudukan digital. Nah, harapannya nanti lebih simpel, karena nanti pada saatnya juga nanti banyak lembaga yang memberikan layanan itu dengan digitalisasi. Artinya misalnya sekarang di bandara, di kereta itu kan sudah tidak bawa KTP lagi, cukup iris mata di scan itu cukup. Lalu ketika nanti di beberapa perbankan, beberapa lembaga pendidikan, dan mungkin di perusahaan juga nanti IKD itu akan berlaku. Jadi tapi memang ini prosesnya belum final atau belum selesai, sehingga beberapa lembaga ataupun beberapa user pengguna ini belum bisa cukup dengan digital, kecuali ditunjukkan untuk misalnya kalau ambil uang itu pakai IKD kan cukup, misalnya KTP-nya diganti itu. Tetapi ketika nanti
ngurus pertanahan tanah itu, ya dia berkasnya pasti minta fotokopi KTP dan sebagainya masih. Jadi, tetapi pada saatnya ketika nanti seluruh data itu terkoneksi, data kependudukan dengan seluruh lembaga, nanti kemungkinan 2027 atau 2028 atau lebih, itu nanti orang tidak perlu lagi nanti menggunakan KTP elektronik. Nah, tetapi KTP elektronik itu masih tetap berlaku sampai kapanpun karena kita memahami KTP elektronik itu secara nasional dan di luar Jawa dimungkinkan bisa saja tidak semua orang memiliki KTP elektronik atau HP, lalu sinyalnya juga belum tentu baik gitu, sehingga KTP elektronik itu masih diperlakukan untuk seterusnya gitu ya. Oke. Jadi besok Mbak Feby kalau udah punya KTPL langsung unduh aplikasi ya Pak ya? Ya. Di HP ini. Wah, jawabannya sangat menarik sekali bagi kita Pak ya. Jadi ternyata wawasannya semakin bertambah ya Mbak ini. Oke, terima kasih Bapak. Masih dengan Bapak lagi ya. Mohon izin Bapak. Ini Pak. Kemudian Pak, bagaimana upaya Dinas Dukcapil dalam menjangkau peserta didik dalam mengakses layanan akademik seperti apa? Yeah. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, bagaimana kita kalau bisa mewujudkan kolaborasi ini, kolaborasi secara permanen dalam pengertian kita bisa bekerja sama dengan seluruh SMA, SMK, madrasah aliyah. Itu kalau nanti bisa dilakukan semacam ada pemahaman bersama atau ada MOU-nya atau ada perjanjian kerjasamanya, itu akan memudahkan kita karena nanti kita bisa saja menjadwalkan untuk seluruh sekolah di Bantul dan itu nanti kalau bisa terjangkau karena kalau itu bisa diselesaikan di sekolah kemungkinan atau 90% atau 95% itu nanti penduduk wajib KTP jaminan bahwa nanti pada saatnya saat usia 17 tahun itu sudah bisa diberikan KTP elektronik. Kita menyampaikan atau matur bukan 100% karena mungkin sebagian anak-anak itu ada yang sekolah di luar Bantul, ada di kota Jogja atau ada di pondok pesantren, ada di tempat-tempat lain itu yang mungkin yang menyebabkan belum bisa 100%. Tetapi kalau semua sekolah itu welcome, terbuka, dilakukan perekaman elektronik, KTP elektronik, insya Allah itu memudahkan kami untuk bisa melakukan penjangkauan kepada sekolah. Dan tadi keunggulannya, sekolah atau siswa juga mendapatkan pelayanan yang lebih ekstra, artinya lebih diberikan kemudahan karena dia tidak harus datang ke kecamatan atau ke capil, atau dia juga tidak harus ngambil lagi. Gitu. Insya Allah nanti mudah-mudahan ini nanti kolaborasi ini nanti bisa dilakukan di seluruh jajaran seluruh sekolah SMA, SMK dan juga madrasah aliyah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada kerjasama ya Pak ya ke depan. Mbak Feby mau bertanya? Silakan Bapak. Ini Mbak Feby mau bertanya dengan Mbak Wintarto. Untuk program penjemputan bola tadi atau pelayanan keliling itu dilakukan secara rutin atau tidak Pak? Kami lakukan secara rutin, tetapi kita harus melihat jadwal di sekolah-sekolah karena kami sharing. Misalnya di Bantul ini ada beberapa SMK. Kan sering ketika kita jemput bola itu kita nggak tahu ataupun harus konfirmasi karena ini nanti kalau anak-anak pas PKL pada nggak ngumpul di sekolah gitu dan sebagainya atau pas ujian mid semester, ujian semester itu kan kita tidak. Nah kita harus menyesuaikan jadwal-jadwal itu dan ketika itu bersama-sama di seluruh sekolah karena kita peralatannya terbatas, petugasnya terbatas, tentu rata-rata kita hanya bisa datang di satu titik sehingga kami harus dulu antrian. Tadi misalnya di SMK ada SMK, ada SMA, ada madrasah minta direkam tanggal ini atau tanggal 17 ini ya kita sementara hanya bisa melayani di satu titik sehingga yang sekolah lain tentu nanti akan di tanggal berikutnya. Jadi kami akan selalu koordinasi untuk bisa membangun kebersamaan, artinya berusaha tidak ngerepot ke sekolah tetapi justru itu meringankan sekolah karena sifatnya kami layanan untuk membantu mempercepat proses mendapatkan dokumen kependudukan berupa KTP elektronik gitu. Iya, baik. Berarti tadi kalau misalnya ngomongin rutin atau tidak disesuaikan dengan kegiatan sekolah ya Pak ya. Kami ada konfirmasi. Berarti pihak sekolah bisa menghubungi pihak Dukcapil ya Pak ya. Barangkali agenda pada itu kelas 12 tidak PKL dan sebagainya. Jadi kalau nanti pas waktu-waktu luang tidak pas jam ujian, jam PKL itu silahkan nanti kalau ada pihak-pihak sekolah nanti konfirmasi, Pak ada jemput bola di sekolah ini atau tidak, ya, insya Allah nanti kita jadwalkan dan kita layani, nanti mudah-mudahan tepat jadwal waktunya. Terima kasih Bapak Wintarto atas jawabannya. Sekarang kembali ke sesi berikutnya nih Bapak, saya ingin izin bertanya dengan Bapak Jumakir selaku Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Yang pertama, apa saja sih Pak
tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi layanan Peminduk ini? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pamannya bicara tantangan itu ya memang cukup banyak. Makanya kita pengen pemerintah daerah lewat teman-teman Dukcapil ini kan sedikit demi sedikit menyelesaikan permasalahan. Kalau kita teman-teman pemerintah daerah ini cuma nunggu di kantor Dukcapil, kantor kecamatan, ya saat mungkin kita menunggu masyarakat kita mengurus itu kan tidak mungkin, karena saat betul. jam kerja pun mereka kerja. Iya. Ini kan tantangan yang apa kita hadapi saat ini. Makanya beberapa tahun terakhir ini kita pengen teman-teman pemerintah daerah lewat Dukcapil ini ayo kita turun ke bawah untuk menyelesaikan ataupun untuk menertibkan administrasi kependudukan masyarakat kita. Yang ini yang kita lakukan saat ini. Makanya kita turun ke masyarakat langsung, ke tingkat perdukuhan, tingkat RT, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, ataupun sampai di sekolah-sekolah ini. Karena sama-sama yang harus kita pahami itu kan sekolah pemerintah pusat juga pernah atau sering melaksanakan terkait dengan lomba sekolah tertib administrasi kependudukan. Kan ada. Iya. Nah ini kan satu hal yang sebenarnya masih banyak. Masih banyak sekolah kita itu yang sebenarnya juga di data kependudukan muridnya itu kan belum tertib. Iya. Contoh umpamanya, biasanya mungkin juga bisa dilihat dalam akte KK, Iya. itu masih tertulis sekolah dasar kok. Padahal kan sudah masuk di SMP. Ya, harusnya ini besok kalau lulus SMP kan ada perubahan. Ada update ya Pak. Update data. Lah ini yang sama-sama sebenarnya ini juga harus tersampaikan kepada anak-anak kita, masyarakat Bantul. Iya. Khususnya mungkin juga sekarang ini pamannya anak-anak yang baru mau masuk di umur 17 tahun kan itu. Kalau yang tadi disampaikan Pak Kepala Dinas terkait digitalisasi, lah ini kan untuk anak-anak muda. Iya. Anak-anak kita di umur 15, 16, 17 ini tak pastikan juga mainan HP setiap saat. Betul Pak. Dan setiap hari mungkin hampir 4-5 jam mereka itu mainan HP. Tapi mainan ini kan kadang masih belum efektif toh, belum ada guna kan gitu. Iya. Nah kita sebenarnya kita berharap pemerintah daerah itu berharap kepada anak-anak kita yang muda-muda ini Gen Z kan itu ya. Ini kan kita mau yang harus update kan gitu, harus update karena memang perkembangan zaman di digitalisasi ini mau tidak mau yang harus mengikuti kan anak-anak kita. Betul. Kalau orang tua kita nyekel HP paling lihat apa kan. Iya. Tapi kalau anak-anak ini yang harus hidup. Nah ini yang satu hal kita pengen ya memang permasalahan ini ya pemerintah daerah lewat Dukcapil harus turun harus jemput bola. Harus ya Pak ya, harus turun tangan. Karena mau tidak mau sekarang ini data yang ada itu dalam 1 tahun yang masuk umur 17 tahun itu kan ada sekitar di angka 14 sampai 15 ribu. Banyak ya Pak ya. Dan masyarakat kita kalau umur yang tadi disampaikan Pak ini kita hadir 16 plus 1 sudah bisa rekap. Tapi kalau kita menyampaikan ini pun tak pastikan anak-anak kita, masyarakat kita. Mereka umur 17 tahun selama belum punya kepentingan, belum tentu kok mereka akan mengurus KTP, membuat KTP. Iya. Nah ini yang satu hal yang sebenarnya sama-sama. Sebenarnya pemerintah daerah ataupun kebijakan, program pemerintah itu bagus. Tapi dengan catatan juga harus didukung oleh semuanya. Jadi mungkin hari ini ya Mbak, hari ini kita matur suwun sekali bisa datang di SMK 1 Bantul kan itu. Dan sebenarnya ya kegiatan program ini sebenarnya Bantul itu cukup banyak. Iya. Bantul itu kan ada 24 OPD, ada 8 kepala bagian, ada 17 Kapanewon, ada 75 kelurahan. Hari ini baru 1 loh. Saya sebenarnya pengen ya mulai hari ini bisa tidak monggo teman-teman sekolah, kepala sekolah dan yang lainnya karyawannya. Ya monggo kalau sebenarnya kita membuka pintu lebar. Di pemerintah daerah itu membuka pintu lebar untuk bisa memberikan kebijakan ataupun program yang ada di Kabupaten Bantul yang memang bisa diakses oleh teman-teman ataupun masyarakat itu yang ada di Kabupaten Bantul walaupun SMA kewenangan provinsi tapi terkait dengan data kependudukannya kan tetap masuk di Kabupaten Bantul. Nah, ini kita pengen hal-hal ini ataupun kendala-kendala yang ini ya alon-alon ini bisa terselesaikan dengan catatan ya ada dukungan dari seluruh warga masyarakat kita. Terutama mungkin maaf gitu, paling teman-teman yang muda-muda ini. Orang tua kita nyekeli HP paling lihat YouTube. Nah, kan itu buat status tapi tidak untuk memperbaiki data kependudukan padahal data kependudukan kita dari rumah pun sebenarnya bisa diperbaiki semua. Oke, berarti itu menjadikan salah satu tantangan juga ya Pak ya. Artinya kalau tantangan ini harus selesai semuanya itu harus berkolaborasi ya. Kayak tadi misalnya anak
HP-nya cuma dipegang buat YouTube, berarti memang harus dimaksimalkan update juga ya Pak ya. Biasanya sekarang SD, tapi SD-nya nggak tercatat Pak, tiba-tiba SMA gitu kan, memang harus diupdate. Dan sekarang update-nya nggak harus ke Dukcapil, di rumah juga di rumah pun bisa. Via online. Nah, cukup luar biasa sekali. Ini menjadikan salah satu inovasi juga ya Pak ya. Digital tuh memang mempengaruhi semuanya gitu ya. Artinya kita dimudahkan aksesnya untuk bisa update. Terima kasih Bapak. Ada pertanyaan Mbak Feby buat Bapak Jumaki? Di sini Bapak, apa peran kolaborasi dengan pihak sekolah Pak dalam mempercepat pelayanan? Jadi ya kita jemput bola, kita turun ke sekolah-sekolah kan saat ini. Karena yang kita sampaikan tadi, sampaikan Pak Kepala, anak-anak kita kalau sudah umur 17 tahun mau lulus SMA ataupun SMK, belum tentu mereka langsung membuat KTP kalau belum ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan baru bingung kan itu. Nah, makanya kehadiran pemerintah, kita jemput bola, kita datang ke sekolah SMK. Ya ini mau tidak mau sebenarnya harusnya rutinitas setiap tahun, karena yang kelas 3 umur 16 17 nanti yang ini sudah lulus, yang kelas 2 kan naik kelas 3 ini kan. Jadi sebenarnya kolaborasi ini sebenarnya harusnya kegiatan setiap tahunnya harus bisa. Dan sebenarnya pemerintah daerah sebenarnya dulu ini juga baru merintis, bisa tidak KTP ini nanti walaupun sudah cetak dikirim langsung lewat teman-teman pengirim pihak ketiga yang ngirim itu kan. Sebenarnya kemarin juga sempat kita hitung-hitungan ya Pak Kepala Dinas, mungkin di angka 10.000 ataupun berapa di Kabupaten Bantul kalau mungkin ada yang nyetak. Jadi pamane nyetak di mana, mungkin sekolah mau bareng-bareng diambil boleh, tapi juga mungkin dari pemerintah daerah pun juga sebenarnya boleh ini mengirimkan ke rumah masyarakat masing-masing itu boleh, cuman kita melihat terkait dengan kemampuan anggaran sebenarnya boleh kok itu. Betul ya. Dan itu memperlihatkan jarak juga ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak untuk selanjutnya, sejauh ini Pak, menurut Bapak apa sih Pak peran DPRD dalam layanan Adminduk sendiri? Jadi ya, teman-teman DPRD ya selalu mendukung. Jadi satu hal yang sebenarnya sama-sama harus kita pahami. Bicara pemerintah daerah itu kan bupati dengan DPRD, ini kan sama-sama. Tapi yang selama ini masih kadang masyarakat kita jauh. Kadang kita pun dengan teman-teman DPRD tidak kenal kan gitu. Ini kan masih banyak. Walaupun mereka dalam pemilihan 5 tahun milih kan gitu, tapi belum tentu mereka itu akan mengenal. Betul. Kan itu. Nah ini yang satu hal, peran kita ya kita mau tidak mau kita harus mendukung. Mana program bupati, visi misi bupati yang memang harus tercapai dalam kemarin janji-janji juga politik kan gitu. Contohnya juga pelayanan terkait dengan Dukcapil kan gitu. Nah ini mau tidak mau ya DPRD harus mendukung semuanya terkait dengan mungkin inovasi, terkait dengan anggaran, dan juga mungkin terkait dengan semua peralatan kan itu. Dan ini yang harus dilakukan. Dan insya Allah selama ini teman-teman DPRD selalu mendukung dari kegiatan teman-teman Dukcapil sampai di tingkat rekap di tingkat kelurahan, tingkat perdukuhan, kita juga selalu menemani juga. Oke, terima kasih. Jadi memang DPRD sendiri memang harus terjun langsung ke masyarakat ya Pak, biar masyarakat juga mengenal gitu. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, apa saja Pak harapan Bapak terhadap keterlibatan sekolah dan peserta didik dalam mengurus dokumen Adminduk secara tertib? Kita berharap di umur-umur ini, 15, 16, 17 ini kan mau tidak mau secara pegang HP digital pasti sangat lebih pandai dari orang tua kita. Nah kalau anak-anak yang umur ini secara ini memahami kan itu, memahami terkait dengan administrasi kependudukan bisa dari teman-teman ini bisa melakukan sendiri di rumah. Ini sebenarnya clear. Tapi biasanya kan anak-anak kita kadang masih banyak ngurus KTP sing kon mangkat wong tuane. Ngurus kakak sing kon ngurus mbokne, ibu kan gitu ataupun Pak Duko. Sebenarnya kan semua sudah bisa. Nah, tinggal teman-teman ini, teman-teman anak-anak kita yang umur itu, ayo mulai bahwa walaupun kita baru umur 14, 15, 16, 17, kita pun sebenarnya sudah punya kewajiban. Jangan yang lebih pandai, jangan disekolahkan anak, sekolahkan orang tua untuk menjadi pandai. Ini kan harapan orang tua itu apapun urusan dengan pemerintah sebenarnya kan bisa ditekel dengan anak. Ini yang sama-sama sebenarnya ke depan kita pengen seperti itu. Kalau ini bisa, mungkin ya di umur 16, 17 ini, anak-anak kita sudah tadi Dukcapil Semat, tadi IKD sudah loh. Ini kan sebenarnya clear. Ini yang sama-sama sebenarnya program ataupun tujuan kita bersama, mungkin dari kepala sekolah, karyawan, guru dan sebagainya. Ayo anak-anak kita itu urusan administrasi kependudukan di keluarga kita itu jangan yang harus maju, jangan yang pandai di bidang digital kan gitu. Tidak mungkin digital ini tinggal sing aneh-aneh umpamanya kan. Tapi yang aneh-aneh boleh, tapi
urusan administrasi kependudukan ataupun ketertiban administrasi kependudukan ini juga harus dijalankan. Kalau ini jalan clear. Tapi kalau anak-anak kita itu kadang cuek ya susah juga. Orang tua kita buat sekarang ini. Betul. Contoh. Dukcapil itu sudah bisa online semuanya. Tapi kantor Dukcapil setiap harinya itu tidak kurang dari 100 sampai 150 kok masyarakat datang. Padahal sebenarnya semua pengurusan kan sudah bisa online. Iya, kan? Dari rumah ya Pak ya tadi. Dari rumah. Diakses, Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, kadang mereka juga hari Sabtu pun mereka juga masuk kan gitu, hari Sabtu. Mereka pun setiap hari juga ada tamu yang datang ke kantor Dukcapil untuk menyelesaikan administrasi kependudukan. Nah ini kalau anak-anak kita yang Gen Z tadi sudah menguasai ini, sebenarnya semua clear. Kita berharap makanya monggo nanti dari kepala sekolah, guru, karyawan, kita memahamkan kepada anak-anak kita. Jangan disekolahkan, jangan nyekel HP, selesaikan administrasi kependudukan keluarga dengan HP jenengan. Clear. Ya, selesai Pak ya, tanpa harus berbondong-bondong ke Dukcapil yang setiap hari mungkin tadi layanannya 100 sampai 150 ya Pak ya. Seperti mungkin kayak di perbankan ya Pak ya, kita narik uang tunai nggak harus ke bank tapi cukup pakai ATM atau mungkin pakai HP, jadi mengurangi apa ya Pak, nasabah datang ke bank gitu ya. Ya jadi mungkin itu Mbak Feby, jadi besok dimanfaatkan HP-nya ya untuk update ya, minimal diri sendiri dulu ya Pak ya. Nanti dari Mbak Feby bisa ditularkan ke teman atau mungkin adik ya atau ponakan yang umur-umurnya sama kayak Mbak Feby ya. Terima kasih. Edukasi gitu ya. Karena memang jujur barangkali pelajar saat ini juga belum tahu Pak soal update khususnya bagi yang sudah punya KTPL sampai KD ya Pak ya. Jadi nanti mungkin ini bisa kita share Pak ke teman-teman, khususnya mungkin untuk sobat Fordisco ya Mbak ya, saat ini sedang melihat tayangan ini, menjadikan wawasan bahwa ternyata tidak harus ke Dukcapil tapi via kapanpun dimanapun bisa ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Orang tua kita menyekolahkan anak dengan biaya besar. Mau tidak mau sebenarnya mau sampai mana kita kuliah ada titel. Titel itu kan masuk dalam tulisan nama tuh. Betul. Iya enggak? Iya. Tapi sekarang ini kan masih banyak yang tidak masuk tuh, padahal mereka itu sudah punya titel karena mereka tidak ngupdate ke Dukcapil. Nah ini kan sebenarnya eman-eman. Kasihan. Biaya besar. Keinginan kita sebagai kita sama-sama sebagai orang tua pengennya SH, OMH ataupun yang lainnya, tapi karena tidak diupdate, tidak tertulis. Titelnya belum ada ya Pak ya? Ada tadi sudah lulus ya, atau mungkin lulus 2 ya. Wah iya, mungkin ada ya Pak ya, kasus seperti itu barangkali ada 1-2 pasti ada ya Pak. Oh banyak. Oke, iya Bapak, terima kasih, memang menjadikan wawasan bagi kita ya. Mbak Feby mungkin ada yang mau ditanya lagi untuk Bapak Jumaja? Izin bertanya kepada Bapak Quintarto, bagaimana cara mengakses informasi terbaru Pak atau bertanya seputar layanan Dinas Dukcapil Pak? Jadi bisa dilakukan melalui media-media sosial kita. Kita ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram dan sebagainya. Itu bisa untuk informasi bisa dilakukan. Kalau bisa juga nanti melalui telepon di Dukcapil nanti bisa dilakukan untuk selalu konsultasi, bisa diberikan layanan. Jadi prinsip begini. Edukasi administrasi kependudukan itu kita pastikan bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di Dukcapil ketika berbicara administrasi kependudukan. Sehingga bagi yang bermasalah itu nanti silahkan datang ke Dukcapil, insya Allah nanti akan kita selesaikan dengan cara-cara yang legal, cara-cara yang baik dan tertib. Jadi misalnya dulu kan banyak orang nama muda, nama tua, lalu ada gelar, ada baptis, ada dan sebagainya yang tata caranya itu harus diselesaikan karena nanti untuk penulisan akte kematian, akte kelahiran, termasuk pernikahan dan sebagainya itu kadang-kadang perlu diselaraskan. Di urusan waris juga nama huruf A dengan O, C dengan DJ itu kan juga bermasalah. Sehingga silahkan nanti bisa dilakukan edukasi untuk bisa diselesaikan di Dukcapil. Kalau butuh informasi nanti bisa dihubungi Dukcapil. Jadi nanti layanan kami nanti insya Allah nanti bisa menjawab bahwa di antara permasalahan-permasalahan yang ada itu nanti akan ada diberikan keterangan jawaban. Tetapi kalau nanti untuk yang butuh konsultasi datang langsung karena melalui telepon atau melalui DM atau apa gitu. Kalau tulisan itu kadang-kadang berbeda. Jadi nanti bisa saja nanti kalau nanti hal-hal yang sifatnya butuh sinkronisasi
butuhnya pada data dukungnya apa saja, nanti bisa saja ditelepon. Tetapi ketika nanti ada hal-hal yang meragukan ataupun ada keraguan bagi pemohon, nanti silakan datang, nanti insya Allah akan kita layani untuk bisa kita jelaskan dan kita berikan solusi, dan insya Allah nanti ada penyelesaian. Terima kasih. Iya, berarti sudah terjawab ya Mbak ya, apa ya, rasa penasaran kita ya akan apa namanya pelayanan administrasi penduduk. Selanjutnya adalah pertanyaan penutup Pak. Ini bisa dijawab oleh Bapak Quintarto atau Bapak Jumakir. Monggo nanti silakan ya Pak G. Apa Pak pesan utama yang ingin disampaikan kepada Sobat Fordisco yang saat ini sedang melihat tayangan atau juga warga Bantul pada umumnya terkait pentingnya adminduk? Adminduk itu sesuatu yang penting karena adminduk itu membuka akses untuk diberikan pelayanan-pelayanan baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, juga layanan sosial lainnya. Itu pintunya rata-rata lewat adminduk karena identitasnya harus tertib, termasuk misalnya membuka rekening di bank, harus ada nama ibu kandung. Ibu kandung itu harus ditemukan di adminduk. Harus pakai KTP. Di beberapa ketentuan harus pakai untuk urusan sekolah dan sebagainya harus pakai akte kelahiran. Berarti adminduk ini sesuatu yang sangat penting. Dan yang kedua perlu kami pesankan, jangan ngurus adminduk itu manakala hanya ketika membutuhkan ataupun ketika sudah terdesak. Tetapi ketika terjadi perubahan ataupun ketidaksesuaian, silahkan langsung diurus. Tadi misalnya betulan nama terkait dengan standar pendidikan, terkait dengan pekerjaan dan perkawinan dan sebagainya, monggo silahkan dibetulkan ketika terjadi peristiwa. Lulus SMP nanti ada di KK dibetulkan menjadi lulusan SMP sederajat, lulus SMA SMA sederajat dan sebagainya. Di pekerjaan monggo silahkan, di perkawinan monggo dibetulkan. Jadi setiap kali peristiwa kependudukan yang membutuhkan elemen data perubahan itu nanti segera diurus. Jangan sampai nanti ketika dibutuhkan belum siap datanya, syaratnya belum siap, padahal keburu-buru, terus nanti marah-marah dengan Dukcapil karena merasa tidak dilayani ataupun pelayanannya lambat, padahal bukan lambat, karena memang itu standar pelayanannya seperti itu, harus ada syaratnya, harus ada ketentuan-ketentuannya, proses prosedurnya, tetapi masyarakat kadang-kadang kalau sudah keburu-buru itu bawaannya kadang-kadang emosi, sehingga mohon dihindari yang seperti itu. Yang terakhir, khusus untuk para pelajar, KTPL itu bisa dilakukan perekaman mulai 16 tahun sehingga tidak harus menunggu 17 tahun, tetapi nanti saat pencetakan itu baru bisa diterbitkan dokumen itu saat tepat berusia 17 tahun atau lebih. Sehingga kita dorong bagi anak-anak usia sekolah, jangan nunggu usia 17 tahun dulu, tetapi ketika sudah 16 tahun lebih 1 hari pun itu bisa melakukan perekaman, tetapi nanti saat dicetak nanti pada usia 17 tahun. Mudah-mudahan dengan demikian nanti seluruh administrasi pendudukan lebih tertib, lebih bisa tersedia sebelum dibutuhkan, dan tidak repot semuanya bagi masyarakat. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih Sobat Fordisco, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Kita sudah mendengarkan langsung ya betapa pentingnya inovasi dari Dukcapil Kabupaten Bantul dalam menghadirkan KTPL sebagai solusi bagi siswa. Ini bukan hanya tentang akses, ini bukan hanya tentang identitas ya Pak ya, tapi tentang akses yang lebih mudah, keamanan data, dan tentu saja ini menjadikan kita menuju kedewasaan digital. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan dan bisa membuat kita lebih menghargai ya Pak setiap langkah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu Bapak. Kami mengucapkan terima kasih Bapak atas kehadirannya Bapak Quintarto dan Bapak Jumakir telah bersedia untuk diskusi ya Pak ya, sharing, dan topik ini memang sangat menarik karena benar-benar yang tadinya kita setengah tahu jadi menjadi tahunya lumayan nih Pak ya. Dan ini menjadikan gambaran juga wawasan tersendiri buat Mbak Feby yang saat ini umurnya sudah tepat ya Pak, 16 tahun menuju 17 tahun. Terima kasih Pak. Barangkali nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi nih Bapak ya, sama-sama untuk bisa memajukan apa ya Pak, pelayanan administrasi penduduk yang lebih baik lagi, lebih efisien lagi. Dan tentunya nanti bisa ngadain forum diskusi lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Dita, Mbak Feby, mudah-mudahan lancar, sukses selalu. Ya Robbal Alamin. Bapak, sebelum kami tutup, SMK Negeri 1 Bantul itu punya yel-yel Pak. Nah ini Mbak Feby mau memimpin yel-yel. Nanti Bapak tinggal mengikuti Mbak Feby Ji. Nanti kalau saya bilang SMK Negeri 1 Bantul, Bapak bilang istimewa, berkarakter, Skansaba Jaya, menghadap ke kamera nggih Pak? Oke.
SMK Negeri 1 Bantul istimewa, berdikar meneruskan sabar. Jaya.